Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mengikuti wawasan kebangsaan. Untuk itu kami mohon dengan hormat Romo Eko, Romo Fajar, Pak Kukuh dan Pak Ahmadi untuk duduk di depan. Kami persilakan duduk di depan. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, kami persilakan seluruh peserta untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetap berdiri, kita lanjutkan dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur ya Bapa, karena pada malam ini kami pengurus bidang kesaksian Paroki Maria Diangkat ke Surga bersama dengan Komisi Kerasuan Awam Keusupan Malam bisa menyelenggarakan seminar dengan tema Peran Umat Katolik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Bapa di surga, acara ini terselenggara untuk menyongsong pilkada dan pilgub Jawa Timur pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Allah yang Maha Kasih, acara pada malam hari ini akan dipandu oleh narasumber yaitu Bapak Albertus Buko Widyamoko. Terangilah dan dampingi beliau dengan Roh Kudus di dalam menyampaikan materi. Semoga bisa disampaikan dengan baik dan lancar, yang pada akhirnya berguna bagi kami yang hadir di sini. Bapa yang Maha Baik, bimbing dan dampingi acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga setelah menerima pencerahan dari narasumber, kami bisa memilih yang tepat sesuai dengan hati nurani kami. Bapa yang penuh kasih, semoga pemimpin yang kami pilih nanti mampu mengutamakan hidup bertoleransi, saling menghormati dan saling mengasihi sesama demi kepentingan berbangsa dan bernegara. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam godaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia kepada Ibu Tuti, kami persilakan. Yang kami hormati Romo Eko Akmono sebagai Pastor Kepala Paroki dan juga Romo Fajar, kemudian Bapak Ahmadi sebagai Ketua DPD, Bapak Kukuh dari Komisi Kerawang, kemudian pimpinan komunitas dan lembaga, dan Bapak Ibu Ketua Himpunan
beserta pengurus yang pada malam hari ini memang secara khusus kami undang untuk menghadiri acara wawasan kebangsaan dengan tema peran umat Katolik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Memang pada malam hari ini secara khusus kami adakan dalam rangka menyongsong pilkada dan pilgub secara serentak. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sebagai umat Katolik juga harusnya berpolitik, terutama yang mempunyai hak pilih. Gunakanlah hak pilih itu sebagai bentuk kepedulian kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan juga apa yang kita suarakan nanti itu juga mempengaruhi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki, dan Bapak Ibu Ketua Lingkungan, serta pengurus dan juga pimpinan lembaga komunitas. Selamat mengikuti acara ini. Semoga acara ini berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih Bu Tutri. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DPP MDKS kepada Bapak Ramadi. Kami persilakan. Shalom, selamat malam. Yang terhormat Romo Eko Atmono selaku Romo Paroki, Romo Fajar, Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian, juga rekan muda, terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Jadi ini adalah agenda dari bidang kesaksian dan kebetulan sekali momennya pilkada. Nah, temanya cukup bagus menurut saya, peran umat Katolik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi mohon maaf kalau kemarin kami sempat menanggapi bahwa gereja Katolik sifatnya netral, ya, tetapi kita sebagai warga negara punya hak pilih, gitu ya. Jadi benar gereja Katolik tidak memihak, ya, tetapi kita sebagai warga negara punya hak pilih dan kita pun harapannya tidak menjadi golput, Bapak Ibu ya. Kita tentunya karena sebagai bagian dari warga negara, nah kita mempunyai hak pilih yang mesti kita gunakan. Nah hari ini narasumbernya Pak Kuku, terima kasih Pak Kuku sudah menyempatkan untuk hadir. Jadi nanti kiranya hari ini bisa menjadi suatu forum diskusi bagi kita semua, bagaimana berkaitan pilkada tingkat 2 maupun tingkat 1 ya, wali kota dan gubernur, profilnya seperti apa, monggo nanti silakan berdiskusi dengan Pak Kuku nanti sebagai moderator Romo Fajar. Oke, sekali lagi terima kasih. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Pak Hadir. Sambutan yang terakhir sebagai gaungnya kami persilakan Romo Eko Atmono sebagai Romo Paroki MDKS sekalian membuka acara. Halo, ya. Selamat malam. Selamat jumpa. Ketiga paslon adem panas. Artinya mereka non-stop keliling kemana-mana dan mungkin persaingan ketat seperti situasinya panas. Tapi hebatnya kita tenang-tenang saja. Tapi maksudnya tentu saja lalu nanti tidak pergi nyoblos. Semua pergi nyoblos. Itu harapannya supaya kita ya nantinya bisa bertanggung jawab atas apa yang diperoleh. Tadi siang saya ke gereja AKBP mendapat ulos
berarti saya dianggap bersaudara dengan mereka. Lalu sebelah saya Pak Wahyu juga dapat ulos. Untungnya saya pakai seragam FKUB, karena FKUB juga dimintai tanda tangan supaya dapat izin merenovasi gereja KBP samping kiri dan kanan, sayapnya ditingkat untuk sekolah minggu. Jadi meskipun semua pada begini ya, saya diam aja ya. Intinya bahwa hari-hari ini memang panas, memang begitu giat sekali. Besok Pak Wahyu akan ke LDII untuk tiba-tiba aja mendadak saya mau ke sana. Ya begitulah para paslon 3 itu ya, semuanya sedang bekerja berat, bekerja keras untuk merebut hati kita. Maka kita yang berkumpul di sini silakan juga menyesuaikan bagaimana. Tapi yang paling penting setelah atau sebelum atau sesudah coblosan, umat Katolik harus tetap semangat ya, bisa menyiapkan taman ya, tempat pemakaman Kristen Katolik yang akan dihibahkan kepada kita di Madiopuro. Artinya tidak henti-hentinya umat Katolik bersumbangsi kepada masyarakat sekitar, memberi contoh atau menjadi pelopor atau tidak ragu-ragu untuk kerja bakti dan sebagainya sesuai dunia yang kita punya, talenta yang kita bisa. Maka malam ini semoga Mas Engelbertus Kukuh Widiat Miko Kliru Widiat Moko, iya Widiat Moko ya, bisa menyemangati kami. Syukur kalau ada bocoran halus. Terima kasih, selamat menikmati. Oke. Dengan ini seminar atau sarasen kita buka. Terima kasih Romo. Suaranya langsung kenceng ya. Untuk penyemangat, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan yel-yel kita untuk penyemangat aja. Kalau saya ucapkan umat paroki MDKS, jawabnya 100% Katolik, 100% Indonesia, gak nyoblos, gak boys jazz gitu ya. Oke, semangat ya, sisi kanan dan sisi kiri jurinya Romo Fajar. Umat Katolik paroki MDKS 100% Katolik, 100% Indonesia, gak nyoblos, gak boys jazz. Gak semangat satu kali lagi. Romo ikut, Romo. Pak Kuko mana Pak Kuko? Hilang. Yuk ulangi lagi ya. Umat paroki MDKS 100% Indonesia, gak nyoblos, gak boys jazz. Terima kasih. Oke. Kami perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Tadi sudah disebut oleh Romo Eko Atmono. Beliau tenar dengan nama dosen Blangkon, karena beliau kemana-mana tuh pakai Blangkon. Cuma pertanyaan saya, apakah kalau tidur pakai Blangkon? Ya, beliau adalah Pak Kuko. Hari ini beliau mewakili Kerawang Keuskupan yang akan menyampaikan materinya, didampingi oleh Gus Fajar. Beliau hari ini menjabat sebagai moderator. Terima kasih untuk kesediaannya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kukuh materi hari ini. Sesi yang pertama 30 menit dari sekarang Pak Kukuh. Kami persilahkan. Ya, berkat dalam para saudara,
selama hidup jadi moderator baru sekarang. Soalnya biasa ini ngomong ono moderator ini dipaksa sama Tuti kan jadi moderator ya. Semoga bisa lah. Jadi begini para saudara, judulnya memang kayak gini. Soalnya digawe pengumuman kayak ngundang kowe gitu ya. Sebab nek langsung ditulis muni pilkada kok diparani kes Bangpol malah repot ya. Nah, jadi gini. Sengaja mungkin Anda akan bertanya, kenapa kok tidak mengundang 3 calon, tidak mumet dan sebagainya. Jadi supaya kita bisa bicara bebas. Nah, nanti Pak Kuko akan berikan wawasan. Lalu berikutnya adalah kalau bisa, karena Anda itu kan mewakili umat. Suara umat Katolik kalau bisa satu utuh gitu. Jadi memang pemilihan itu terserah hati nurani, tetapi begitu yang namanya nanti ketoke milih sopo, ojo nang gini-gini, no jogo kono gitu. Kan bukan forum resmi ya, nek forum resmi kok malah dimarahi ya. Saya kira mungkin itu karena saya pun juga punya konsentrasi tersendiri. Jujur aja ketiga calon ini belum pernah ada yang ingin ketemu saya, sudah saya juga tidak ngoyok-ngoyok ya. Tetapi minimal targetnya kita sudah bisa berhasil mendudukkan umat kita di DPRD itu sudah lumayan. Karena konsentrasi saya itu sebenarnya secara pribadi saya itu punya 2 tanggung jawab. Satu di Banyuwangi, satu untuk Jawa Timur gitu loh. Karena KTP saya itu masih di Banyuwangi. Di sini itu hanya nunut makan, maka saya itu baik-baik dengan Romo Eko dan sebagainya. Tidak baik nanti setiap kali mau makan izin dan sebagainya gitu ya. Saya kira ini bukan bagian perpolitikan. Ya, saya kira Pak Kuko, saya persilakan. Ini jam 19.03, jadi nanti selesainya jam 19.18 ya toh. Waktu kita 50 menit, saya kirakan dimanfaatkan dengan baik-baik ya. Monggo Pak Kuko silakan berdiri di sana. Ya, karena dia harus kalau memberi presentasi berdiri. Sehingga kalau dia berdiri nanti saya bisa ambil jatah yang ini. Monggo silakan. Nggih, tepuk tangan untuk Romo Fajar. Baik, Romo Eko, Romo Fajar, Pak Darmaji, para suster, Bapak Ibu dan adik-adik, luar biasa. Selamat malam, berkah dalam. Ya, karena hari ini hari Minggu dan saya mewakili Komisi Kerasulan Awam mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif bidang kesaksian Romo Paroki, Romo Fajar, para suster, Bapak Ibu untuk menyelenggarakan acara seperti ini. Gak tepuk tangan kan? Ini penting dan kami harus menghargai ini dan menghormati. Mengapa? Karena inilah bentuk wujud dari berpolitik. Mengapa berpolitik? Karena berpolitik itu pada dasarnya menata, mengatur, merencanakan, melaksanakan. Ini antara bidang kesaksian, Romo Paroki dan DPP serta umat klop. Mengapa klop? Karena saya tidak menyebutkan parokinya, banyak terjadi selegenji. Selegenji itu maksudnya umatnya pengen, Romo Paroki ini gak pengen, bidang kesaksiannya gak nyambung. Bidang kesaksian pengen, Romo ini pengen, umatnya gak nyambung. Jadi ini menjadi percontohan yang luar biasa. Dan pasti ini menjadi satu pintu masuk untuk memberikan pendidikan politik. Ya. Dan terlebih yang datang ada ini mewakili OMK atau OMG? OMK. Nah, baik kalau diperbanyak. Karena ini gereja masa depan. Kalau saya Romo, Bapak Ibu semuanya, sebentar lagi selesai. Kalau anak-anak ini gereja ke depan. Ya, jadi malam hari ini pilkada diselenggarakan dari Sabang sampai Merauke, berjajar
pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Tepuk tangan anak-anak. Ini politik itu gembira. Politik itu menggunakan otak kanan, bukan otak kiri. Mengapa otak kanan? Karena otak kanan itu menggerakkan kita, hitung-hitungannya itu berbeda dengan otak kiri. Kalau otak kiri 1 tambah 1 2, otak kanan belum tentu. Apalagi dengan pasangan nanti 3 calon ini tidak bisa dihitung. Mungkin mestinya gini, kudunya ini, nah kan kudunya. Tapi kan hidup itu tidak selalu kudunya, kuduno, nah kan begitu. Sehingga pada malam hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana peran umat Katolik, suara gereja Katolik. Seperti yang disampaikan Romo, politik itu bergembira, yes. Saya mewakili keuskupan, mewakili Bapak Uskup, diberi tugas untuk memberikan kesadaran politik. Kesadaran politik bahwa nyoblosnya apa, semua terserah padamu. Aku begini adanya, ku hormati keputusan itu. Nggak mungkin saya milih A, milih B, tidak ini. Dipaksa ya apa, saya tidak akan ngomong. Oh milih itu wajib. Milih sopo nanti di warung kopi. Baik, kita akan mencoba ya mengingat-ingat lah, menyadarkan kembali tentang tak nyambung Mbak. Ya ini yang didapat pada pertemuan ini. Ya, suster, Bapak Ibu, Romo sudah meninggalkan aktivitas di rumah, setrikaan, anak-anak PR buat besok, bapak-bapak waktunya ngasuh, menikmati, menyelesaikan hari Minggu. Diminta untuk datang ke sini, diundang ke sini untuk mendengar sekaligus, oh begini tahu umat Katolik. Harapannya nanti Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak kembali ke tempat masing-masing. Silakan memberikan satu pencerahan, pesan yang didapat pada malam hari. Apa dan bagaimana ajaran Katolik tentang berpolitik? Suster, Bapak Ibu bisa jadi bertanya-tanya, sajane ajaran Katolik iki piye to berpolitik itu? Mohon maaf. Kalau di tetangga kita sebelah itu kok banyak ngomong politik gitu. Kita sendiri tolak, kelopak, mesem, guyu, belum, nah kan? Tapi sebetulnya kita punya. Maka tugas kami untuk menyampaikan ini. Lalu yang kedua, apa dan bagaimana kontribusi politik umat Katolik? Kalau di medsos Bapak Ibu para suster Romo melihat, waduh, orang ini ngomong, orang ini, waduh kegiatan, sementara umat Katolik sih ya opo. Sebetulnya ada nggak sih umat Katolik yang terjun di dunia politik itu? Bagaimana sih kiprahnya? Jangan-jangan Bapak Ibu anak-anak minder menjadi Katolik, terus ada orang yang berbicara politik, tokoh A, tokoh B, tokoh C. Kalau sudah minder akhirnya tidak bangga. Kalau tidak bangga ya wis lah. Yang penting aku seiso nang gereja, seiso latihan kur, seiso rosario. Ya Bu ya. Iya.
urusan pilkada urusanmu. Sing penting bisnisku jalan, penghasilanku tetap, gak dipotong, bayar utang ke depan. Utangnya gak usah dipikir, sing penting dibayar. Ya, apa dan bagaimana visi misi para calon kepala daerah? Nanti saya akan memaparkan semuanya, memaparkan tok. Visinya bagaimana sih monggo. Nanti indikatornya ini. Apa dan bagaimana indikator kepala daerah menurut kami? Ada tak? Ada. Kami Kerawang bulan lalu Regio Jawa mengadakan pertemuan di Jogja membicarakan ini 3 hari. Kami dengan temanya OMK, sehingga saya bersyukur bahwa OMK dilibatkan pada malam hari ini. Nah, kita akan berbicara gereja itu ngomong politik bagaimana sih? Ini Gereja Katolik mengajarkan bahwa politik tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ya, Suster, Bapak Ibu Romo sudah mulai berimajinasi membayangkan. Oh iya, gereja ini ngomongnya apa sih tentang politik? Tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum. Jadi Bapak Ibu ketika adik-adik ketika nyoblos itu sudah ada ini di otaknya, di tengahnya ini. Oh, si A itu begini menurut ajaran Katolik, sesuai enggak ya? Si B sesuai enggak ya? Si C sesuai enggak ya? Maka umat Katolik didorong untuk terlibat dalam politik secara aktif dan bertanggung jawab. Aktif seperti ini. Ini luar biasa. Luar biasa. Artinya di Paroki Leli kesadaran berpolitik, kesadaran untuk terlibat bisa diukur berapa yang datang, mewakili berapa orang. Selesai. Yang lain bagaimana ya itu urusannya mereka masing-masing. Yang penting saya ada di sini mengapresiasi itu. Dengan menghindari tindakan yang bersifat korupsi, diskriminatif atau kekerasan. Nah, mulai ya otak kanannya mulai dicantolkan si A, si B, si C, kira-kira ya apa ya? Ya, saya bermainnya di otak. Saya hanya men-trigger, memicu otak suster, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Nah, kita bicara tentang kitab suci. Ya. Apakah ada kitab suci yang nyambung dengan konteks politik itu? Ini saya mencoba mencari. Ya. Tentang keadilan dan kebenaran. Nah, ya. Di Ulangan 16-19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, jangan pilih kasih, jangan menerima suap, karena suap bla bla bla. Ayat ini mengingatkan pentingnya berlaku adil dan jujur dalam setiap keputusan. Ini tadi, tidak menguntungkan kelompok tertentu dalam membuat keputusan. Ditimbang-timbang aspek keputusan ini berdampak apa, kepada siapa, bagaimana. Undangan ini ditujukan untuk siapa, bagaimana acaranya, goalnya apa. Jadi awal saya katakan ini menjadi satu keputusan politik loh pertemuan pada malam hari ini. Gak sekedar keputusannya bidang kesaksian dewi, enggak. Romo diajak ngomong, DPP diajak ngomong, perwakilan siapa yang diundang, moderator sopo. Wah, meminta Gus Fajar jadi moderator itu peristiwa bersejarah ini. Bersejarah, tepuk tangan.
Saya bersama Romo Eko ketika menjadi Brigjen, waduh, ketika di Janti, bengi ngopi. Tiap malam di Janti, betul bosono bikin acara apa mau, ayo mau tulen nang ndi mau, kunjungan sama Romo. Buat angket, ketemunya Romo Fajar di Banyuwangi, ketemunya di sini. Ya. Kurang 3 menit kita tambah waktu enggak? Aduh. Masya Allah. Wis wocon dhewe nanti ya. Wis nanti wocon dhewe. Gurung panas. Bener mulai gak dioleh ngono. Nah ini dokumen. Ya, tadi ayat kitab suci tentang politik ada, nanti materinya di Bu Tuti, silakan di-share. Siapa tahu buat menemani ngelamun, ngopi, ngeteh, woco-woco. Oh, siapa tahu bisa menjadi bahan pertimbangan ketika memberikan renungan atau pendalaman iman. Lalu di sini saya tampilkan dokumen ajaran politik Katolik. Kita itu punya dokumennya, tapi tidak tahu kenapa kok sampai ke umat itu kesedek. Ada satu Gaudium et Spes, Komendium, wakil loh ini, 2, 3, 4, 5 loh. Nah, masuk prinsip politik ajaran Katolik. Prinsipnya prinsip martabat manusia, ya, prinsip martabat manusia. Umat Katolik diajarkan, ingat ya, umat Katolik diajarkan untuk memandang setiap individu. Terus kedua, prinsip kebaikan. Umat Katolik diajarkan harus selalu berorientasi pada kebaikan bersama. Berikutnya prinsip solidaritas. Umat Katolik diajarkan berkaitan pentingnya sikap solider. Ya, nanti dibaca sendiri. Berikutnya prinsip subsidiaritas. Umat Katolik diajarkan loh. Umat Katolik diajari deh. Prinsip berikutnya, prinsip partisipasi aktif. Loh Mas, kok ada partisipasi aktif? Ada partisipasi pasif. Yang penting teko meneng. Ono jajan, ono kopi, ono teh. Titik. Aktif bagaimana? Ya terlibat. Nah, seperti ini terlibat. Datang harus menyiapkan ke gereja. Kalau partisipasi pasif ya menentu, oh di gereja ono males paling ya ngomong ngono tok apa meneh kerawa. Paling ya ngono-ngono tok ngomong tentang pilkada. Tapi bukan ngono-ngono tok. Di-refresh. Nah, Bapak Ibu, ini umat Katolik Keuskupan Malang. Yang tadi kontribusi politik umat Katolik apa aja? Ini tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh kita umat Katolik yang masuk legislatif. Loh. Ya, ada Pak Andreas, ada Bu Christine, ada Pak Sony, ada Bu Ida, ada Pak Arta, ada Pak Sutirta, ada Pak Rudi, ada Ibu Umi Kulsum. Keuskupan Malang. Ya, nanti dibaca sendiri Bu, dibaca, dikirimkan. Ya. Nah ini umat Keuskupan Malang yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu loh, ada. Pak Konstan, Bu Niken, ini guru dan harus pensiun dini karena ikut seleksi KPU. Gila ya? Harus mengundurkan pensiun dini. Ngeri. Keputusan yang luar biasa. Ini Pak Tobias, ini Ibu Priska.
Ini semuanya ngambil keputusan-keputusan politik. Suster Bapak Ibu kesini pun juga mengambil keputusan politik. Apa dan bagaimana cara? Ini ya, masuk. Cus. Bapak Ibu Romo ini calonnya ya. Calon 1, calon 2, calon 3. Visinya sudah saya siapkan. Jika bisa dikirim, monggo nanti dikirimkan. Saya dan teman-teman menayangkan ini penuh pertimbangan, gak sekedar nempel. Karena zaman sekarang itu zaman media sosial, difoto, di-share, jebret, salah ngomong, selesai. Kerawang kena, paroki kena, kesaksian kena. Saya berdebat panjang sama Bu Christine, sama teman-temannya apa? Undang calonan. Kalau undang jangan di wilayah gereja, resiko. Tempat lain, tempatnya di mana Pak? Di A, B, C. Timbang, aduh gak masuk wis. Harus di luar gereja. Dan ini menjadi berat media sosial. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika foto, ketika share, dicermati betul kalimat demi kalimat. Dampaknya nanti apa? Ya. Karena kita ngomongnya memperkenalkan katanya, tapi bagi yang lain dibacanya mempromosikan, wah, mendukung. Nah, makanya saya agak menjauh ke sini. Biar ketika Bapak Ibu foto enak, netral. Tapi kalau saya begini terus menunjuk, wah, ini Kerawang mendukung salah satu, wah selesai. Ya, ini jelas ya, Bu. Nanti tolong di share ke teman-teman ini. Ini partainya juga ada. Partai pengusung 14, ini juga ada, ini ada. Ya. Peta politiknya sangat dinamis, jadi tidak hanya sekedar otak kiri. Kalau partainya ini kita Katolik harus ini, harus itu, no, hati-hati ya. Nah, apa saja yang mereka tawarkan, visi, misi, dan program, kami cari, kami lobby untuk mendapatkan ini. Nanti dikirim sama Bu Christine ya. Kok Bu Christine? Bu Tuti, Bu Christine. Nah ini yang kedua. Ya. Karena kalau dibesarkan, 30 slide Bu, sampai besok belum tentu selesai. Ya, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Sedikit banyak silakan suster Bapak Ibu mencoba menarik-narik indikatornya. Nah ini sekarang ya. Apa indikator kepala daerah menurut KBI? Nanti angen-angen. Wah, ini jadi bisa nggak cukup ini. Pemimpin yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pemimpin yang menghormati kebinekaan. 3. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi bagi kemajuan negara. Nah, ini mau pinter mas, terima kasih ya. Aku sangat kencing wojo sepuh itu loh. Ini paling muamek ini loh. Ya, nih 4. Pemimpin yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pemimpin yang mempunyai keperpihakan kepada kaum kecil, lemah, tersingkir, difabel. Pemimpin yang rekam jejaknya teruji. Pemimpin yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga kan? Ini. Nah, guys. Hari Minggu berpakaian batik. Cakep. Warna pelangi, motif bintik-bintik. Kalau ikut ajang politik harus siap menerima
Kritik, tepuk tangan. Buah mangga tampak layak dipetik, tampak tupai tak bisa naik. Walau politik penuh intrik, masih banyak politisi baik. Kesuka pasar sukun beli buah selasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Koko, minum dulu.